Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina liyafqahu qawlana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabiuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf SMPN 3 Cibadak, anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mulai tausiah duha kegiatan MPLS ini dengan kegiatan rohani. Sebagaimana terbiasa di SMP 3 Cibadak bahwa setiap pagi ada tausiah duha. Dan tausiah duha hari ini bertema tentang 6 syarat memperoleh ilmu. Anak-anakku sekalian, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa syarat untuk memperoleh ilmu itu ada 6. Dalam syairannya dijelaskan, ala la tanalu ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin. Anak-anak sekalian, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa syarat memperoleh ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah dakain. Dakain itu artinya cerdas. Cerdas itu bukan hanya cerdas otaknya saja, tapi juga cerdas hatinya, peka terhadap lingkungan, peka terhadap pelajaran, peka terhadap keluarga, peka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerdas di sini dalam arti mempunyai daya pikir yang kuat, mempunyai daya pikir yang cemerlang. Itu yang pertama. Jadi kita harus mempunyai kecerdasan. Dan insya Allah manusia itu sebodoh-bodohnya manusia itu menurut penelitian mempunyai 1000 cc otaknya ya. Sedangkan sepintar-pintarnya monyet misalkan simpangse yang paling pintar itu hanya 700 cc. Jadi kita manusia itu diciptakan adalah makhluk yang paling cerdas di dunia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsin, punya semangat. Anak-anak sekalian, kalau Anda sudah masuk ke SMP ini, supaya memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh ilmu dengan cepat, memperoleh ilmu dengan kuat, maka harus mempunyai semangat. Ya, semangat bertanya, semangat untuk menguji kemampuan, semangat untuk berteman, semangat untuk segera ingin sekolah sebagaimana biasa. Itu kewajibannya semangat. Jangan loyo tidur sampai subuh tidur lagi, itu loyo, tidak semangat. Kalau semangat pagi-pagi sudah siap menanyakan, Pak ada tugas ya Pak hari ini, KBM-nya online atau offline, kan ada yang suka bertanya. Itu berarti dia mempunyai semangat yang bagus. Yang ketiga adalah pastibarin, sabar, ya, punya kesabaran. Jangan tergesa-gesa ingin bisa, tapi harus dulunya kesabaran. Jadi tidak langsung bisa, tidak langsung, bayi yang baru lahir juga tidak langsung bisa lari. Dia terlentang dulu, tengkurap, kemudian berjalan. Kalau bahasa Sunda itu leleng kahalu, baru bisa berjalan, baru bisa lari. Jadi harus dengan bertahap, sabar untuk memperoleh ilmu. Kalau masuk ke sekolah, masuk kelas bagaimana biasa, tidak online misalkan, jangan ingin pulang sampai selesai bel berbunyi. Nah itu punya kesabaran. Dan juga tidak langsung ingin langsung kelas 9, ingin langsung ujian, ingin langsung lulus, tapi harus bertahap dari kelas 7, 8, 9. Itu ya yang sabar juga. Mungkin kalau orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi, nah kita harus bersabar. Kalau jarak dekat ya bisa jalan kaki, tidak usah harus harus naik angkot, tidak harus naik ojek, apalagi online itu biaya besar gitu ya. Nah kalau kita punya kesabaran insya Allah berhasil.
Itu yang keempat adalah wabulghatin. Wabulghatin itu biaya. Biaya itu artinya apa yang telah kita peroleh itu harus dibeli. Beli itu dengan apa? Satu, dengan materi bisa jadi ya. Yang kedua dengan tadi dengan kesabaran juga, dengan bekal. Jadi semua yang sekolah, semua yang mencari ilmu itu harus punya bekal. Nah, itu yang keempat. Bekal kita apa? Bekalnya fisik dan pesak. Ya, fisiknya harus kuat, pesaknya harus hebat. Nah, itu ya. Ada kisah ya anak-anak sekalian. Kalau kita berbuat baik kepada kita, maka kita akan kembali memperoleh kebaikan tersebut. Anak-anak sekalian, kisah ini diceritakan ada seorang raja yang ditinggal mati oleh perdana menterinya. Kemudian dia mencari perdana menteri pengganti ya. Maka diteslah 3 perdana menteri yang sudah mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan yang bagus ya. Nah kemudian kata raja, hei perdana menteri yang ingin terpilih besok bawa buah-buahan yang paling bagus. Kita besok akan tes, kata raja kepada perdana menteri tersebut. Kemudian perdana menteri yang pertama dia menyiapkan buah-buahan yang paling bagus ya. Mangga dari Indramayu, pisang dari Ambon, kemudian ganas dari Subang, jeruk dari Garut dan lain sebagainya. Pokoknya yang terbaik yang kualitasnya hebat ya. Apel dari Malang dan sebagainya. Kemudian dia wadahi ke dalam karung dan siap besoknya diberikan kepada raja. Kemudian calon perdana menteri yang kedua dia membawa buah, tapi dia punya pikiran paling yang diperiksa yang atasnya aja. Maka dia buahnya sekarung ke belakang setengah karung busuk yang di bawahnya, setengah karung lagi ke atasnya bagus. Kemudian yang ketiga dia mempunyai pesimistis ya. Pesimis paling nggak diperiksa, paling tidak akan diperiksa. Maka si yang ketiga ini hanya yang diisi dalam karungnya adalah rumput kering. Keesokan harinya maka raja memanggil ketiga perdana menteri itu. Kata raja, silakan bawa ke sini apa yang ada di dalam karung itu, silakan dipegang. Dan di belakang keraton ada 3 kamar. Silakan kamu wahai para perdana menteri masuk ke dalam kamar tersebut selama 2 bulan. Jangan kemana-mana, jangan ke warung, jangan keluar. Untuk makanannya adalah yang ada di dalam karung yang kamu bungkus malam tadi. Alangkah kagetnya yang membawa membawa rumput kering tadi ya. Dia terbayang selama 2 bulan di dalam di dalam kamar itu harus makan rumput. Yang kedua juga begitu. Dia ragu-ragu apakah cukup atau tidak, karena dia yang dibungkusnya atau yang dimasukkan dalam karung adalah buah yang setengahnya bagus, setengahnya buruk. Dan yang pertama dia gembira sekali karena apa yang dia masukkan ke dalam karungnya itu adalah buah-buah yang terbaik. Dan dia optimis dia bisa hidup selama 2 bulan. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata kebaikan yang dia buat untuk raja itu akan kembali ke dia sendiri. Untuk itu yang keempat itu wabulghatin, bekal yang harus kita miliki itu adalah cerminan buat kita sendiri. Kata orang Jawa, jergo sepi mobil. Setiap kesuksesan itu memerlukan biaya. Yang kelima adalah wa irsyad ustadin, petunjuk ustad. Jadi kita harus punya akrab dengan guru, jangan menjauhi guru, jangan malu, tapi juga harus hormat. Ketemu jangan lari, salaman dengan guru, kemudian menghormati guru, bukan kepada guru kita hormat bukan, tapi dengan salaman, dengan mengakui sebagai guru. Kalau sudah sukses ya nanti kamu juga harus ingat kepada guru. Nah itu ya. Kalau dia ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat maka harus seperti itu. Yang terakhir adalah waktu li zamanin, waktu yang lama ya. Mutolaahnya lama, jangan sebentar langsung siap gitu kan. Kalau mau ujian itu kan
bukan SKS sistem kebut semalam, tapi dalam beberapa waktu saja, dalam dipersiapkan beberapa bulan sebelum ujian. Ibnu Hajar Al Asqalani itu disebut Ibnu Hajar anak batu karena dia udah pesimis waktu dia pulang dari pesantren, nggak bisa apa-apa. Tapi di tengah jalan kemudian terjadi hujan badai, dia berteduh di dalam goa dan dia melihat di dalam goa itu ada batu yang setetes diairi, dijatuhi oleh air, dan lama-lama batu itu menjadi bahasa Sundanya legok ya. Dalam bahasa Sunda dijelaskan lama-lama jadi legok gitu ya. Nah itulah akan disebut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu anak batu. Nah, itu terinspirasi oleh air yang menetes ke atas batu. Nah itulah waktu yang lama, tapi kalau sedikit-sedikit dia sabar, insya Allah akan meraih ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampaikan salam kami buat ibu bapak kalian, dan jangan lupa berdoa. Diawali dengan doa kepada ibu bapak kita, doa kepada guru-guru kita, dan kepada diri sendiri. Demikian, ada benarnya bermanfaat buat kita semuanya. Salahnya dari kebodohan saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.